Hai semuanya, jadi saat ini kita akan membahas soal ulangan bahasa Inggris kelas 5 yang dimana soal-soalnya tentang materi yang sudah pernah kita bahas. Ada soal tentang grammar atau tata bahasa, yaitu simple present tense dan present words, personal interest, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya dalam mengerjakan soal ulangan bahasa Inggris dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda itu mudah karena otomatis jawabannya sudah ada di optionnya. Yang penting kita paham artinya dan mengerti tentang grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Nah, di sini suruhannya yaitu please choose the right answer. Silakan pilihlah jawaban yang benar. Nah itu, kalau misalnya nanti di kali berikut anak-anak mengerjakan soal ulangan pilihan ganda, kalau ada tertulis di situ please choose the right answer, itu artinya kita disuruh memilih jawaban yang benar. Oke, kita langsung saja di nomor 1. My family and I always play the violin on Sunday. What does the sentence of play the violin mean? Jadi nomor 1 itu ada kalimat my family and I, keluarga saya dan saya selalu bermain biola pada hari Minggu. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah arti dari kalimat play the violin mean? Nah, pilihannya di sini ada apakah jawabannya bermain piano, bermain biola, bermain gitar, atau bermain saksofon? Oke, jawabannya yang betul adalah bermain biola. Nah, jikalau kalian betul di nomor 1 atau di setiap nomornya, kalian akan mendapatkan 5 poin. Oke? Nah, kita langsung ke soal nomor 2. He likes taking care of sick people. According to the sentence, what is he? Nah, di soal yang kedua ada kalimat artinya dia laki-laki suka merawat orang yang sakit. Nah, pertanyaannya adalah menurut kalimat tersebut siapakah dia? Nah, apakah dia adalah he is an animator, he is a chef, he is a musician, atau he is a doctor? Jawaban yang tepat adalah he is a doctor. Good. Nah, yang berikut kita langsung saja ke soal nomor 3. My hobby is blah 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 because I like dangdut song. Nah, kesukaan saya adalah titik-titik karena saya suka lagu dangdut. Nah, jawaban yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang di soal nomor 3 adalah apakah climbing, reading, playing, atau singing? Jawaban yang tepat adalah singing. Kesukaan saya adalah menyanyi karena saya suka lagu dangdut. Seperti itu. Soal nomor 4. Cynthia is in the classroom. Blah 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 is studying English now. Di nomor 4 ini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah Cynthia is in the classroom, dan kalimat kedua adalah titik-titik-titik is studying English now. Nah, di sini di kalimat yang pertama ada kalimatnya lengkap. Ada subject, ada to be, dan ada object. Oke, sedangkan kalimat kedua tidak ada subjeknya. Ada to be dan ada objeknya, tapi subjeknya tidak ada. Nah, subjek yang cocok atau subjek yang tepat untuk mengisi bagiannya rumpang, kita harus melihat dari kalimat pertama. Kalimat pertama ada subjeknya Cynthia. Nah, Cynthia adalah nama yang biasa diberikan kepada anak perempuan. Nah, jadi subjek yang cocok untuk mengisi bagian rumpang tersebut adalah apakah he, we, she, atau they? Jawaban yang tepat adalah she.
Good. Oke, kenapa she? Karena she adalah subjek yang artinya dia perempuan. Jadi, Cynthia berada di dalam ruang kelas. Dia sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Oke, seperti itu. Nah, soal kelima. What grade are you in? Nah, what grade are you in adalah pertanyaan untuk menanyakan jenjang kelas. Contohnya, kamu kelas berapa sih? Seperti itu. Nah, jawaban yang tepat untuk menjawab kalimat tersebut yaitu apakah it is next to room 3A? Ataukah I'm in 5th grade? Atau I don't have one? Atau Jalan Permata number 7? Jawaban yang tepat adalah I'm in 5th grade. Saya berada di kelas 5. Soal ke-6, how old are you? Nah, how old are you di sini adalah pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan umur seseorang. Berapakah umurmu? Seperti itu. Nah, jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan how old are you yaitu apakah I'm 9 years old, I'm in 5th grade, Jalan Permata number 7, ataukah I don't have one? Which one the true? Yang manakah jawaban yang betul? Nah, jawaban yang betul adalah I'm 9 years old. Oke. How old are you? I'm 9 years old. Berapakah umurmu? Saya berumur 9 tahun. Good. Oke, soal ke-7. Rani suka bermain gitar setiap hari. Nah, di sini kita disuruh untuk menerjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Inggris. Rani suka bermain gitar setiap hari. Nah, di manakah yang tepat? Terjemahan yang tepat untuk soal nomor 7. Apakah he likes playing guitar every day? She likes playing guitar every day. He like playing guitar every day atau she like playing guitar every day. Jawaban yang tepat sesuai dengan grammar atau tata bahasa dari bahasa Inggris adalah she likes playing guitar every day. Ya, Rani adalah nama seorang perempuan. Jadi, subjek yang kita gunakan adalah she. She adalah dia untuk perempuan, sedangkan he dia untuk laki-laki. Jadi kalau kalian melihat optionnya ada he, otomatis salah. Yang berikut kita lihat verbnya. Ya, kita lihat verbnya. Nah, kalau kalian masih mengingat tentang present tense, di mana jikalau subjeknya adalah he, she, it atau singular noun, maka verbnya akan ditambahkan s atau is. Jadi yang betul adalah she likes, bukan she like. Nah, kenapa option yang D itu yang paling bawah she like itu salah? Karena verbnya tidak ditambahkan s atau is. Jadi yang betul adalah she likes. Gitu. Yang berikut nomor 8. Oke. Nah, di sini ada gambar. What is your hobby, Tigor? Okay. My hobby is bla 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 bla. Nah, di sini ada percakapan. Dia menanyakan apa sih atau apakah hobimu atau kesukaanmu, Tigor? Dan si Tigor menjawab, hobi saya adalah, nah, gambar tersebut ada seorang anak yang sedang bermain bola. Nah, bermain bola dalam bahasa Inggris yaitu apakah jawabannya playing tennis, playing basketball, playing badminton, atau playing football? I think you know that. Jadi, Miss berharap kalian semua menjawabnya dengan benar. Ya, jadi jawabannya betul adalah playing football. Good.
Nomor 9, do you like swimming? Yang artinya apakah kamu suka berenang? Nah, jawabannya yang mana yang betul? Yes, she does. Yes, he does. Yes, they do, atau yes, I do. Yang manakah yang betul? Oke, jawaban yang betul adalah yes, I do. Oke. Nah, ketika ada menanyakan, do you like swimming? Otomatis kalian menjawab, yes, I do. Ya, saya suka. Seperti itu. Oke, kita langsung saja nomor 10. Are they Melin and Seta? Apakah mereka adalah Melin dan Seta? Nah, di sini kita harus memilih jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jawaban yang betul di sini adalah no, she is not. No, he is not. No, they are not. Atau no, we are not. Manakah yang betul? Nah, pertanyaan dari are they Melin and Seta? Jawabannya adalah no, they are not. Oke. Kenapa no, they are not? Karena di kalimat tersebut, di pertanyaan tersebut itu menggunakan subjek they. Otomatis kita harus menjawabnya juga dengan subjeknya yang sama. Apakah mereka adalah Melin dan Seta? Otomatis kita akan menjawabnya, ya, mereka adalah Melin dan Seta. Seperti itu. Nah, kenapa di sini kita menggunakan they? Karena objeknya itu lebih dari satu. Gitu. Oke, so far it's like that. Sekarang kita menuju ke soal nomor 11. Is Donna a musician? Apakah Donna adalah seorang musisi? Nah, jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu apakah no, he is not? Yes, she is. No, I am not. Atau yes, I am. Jawaban yang tepat adalah yes, she is. Good. Nah, kenapa yes, she is? Karena Donna itu adalah nama yang diberikan kepada seorang anak perempuan. Jadi, yang tepat, subjek yang tepat adalah kita menggunakan she. Oke, yang berikut nomor 12. Which one of the sentence is true? Yang manakah kalimat yang betul? Oke, Melin likes playing games every day. Melin like playing games every day. Melin does not likes playing games every day. Atau Melin do not like playing games every day. Yang betul adalah Melin likes playing games every day. Karena sesuai dengan grammatical atau pola atau pattern dari simple present tense. Oke, di situ ada subjek Melin, ada verb s or es ditambahkan, terus ada juga objek playing games. Nah, kalau yang bagian B, Melin like. Nah, ada subjek Melin tapi like-nya itu tidak ditambahkan s atau es, jadi otomatis salah. Nah, terus yang bagian C, Melin does not likes. Oke, di situ salah. Di salahnya adalah ada auxiliary does. Ketika sudah ada auxiliary does, maka verbnya like itu tidak boleh ditambahkan lagi dengan s. Jadi, sebenarnya yang betul adalah Melin does not like. Itu yang betul. Tapi ini salah. Nah, yang terakhir, Melin do not like. Itu salah. Sebenarnya yang betul adalah Melin does not.
karena untuk subjek he, she, it, dan singular noun, auxiliary yang digunakan adalah auxiliary does, bukan auxiliary do. Ya, so far it's like that, seperti itu. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Oke, untuk soal nomor 13. My hobby is playing the violin. So, I want to be blah 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 in the future. Jadi, kesukaan saya itu bermain biola. Jadi, saya ingin menjadi titik-titik di masa depan. Oke, jadi jawabannya yang betul dari bagian rumpang ini adalah a drummer, a violinist, a saxophonist, atau a guitarist. Manakah yang betul? Oke. Yang betul adalah a violinist. Karena a violinist itu adalah orang yang bermain biola. Jadi, jawaban yang betul adalah a violinist. Nah, di soal nomor 14, what is he? He is a. Nah, kalian dapat melihat gambar tersebut. Siapakah dia? Apakah dia adalah seorang doctor, nurse, firefighter, ataukah seorang musician? Oke, yang betul adalah firefighter, seorang pemadam kebakaran. Good. Oke, next. Nomor 15. What is he? He is a. Nah, di sini kalian sudah melihat gambar. Apakah gambar tersebut adalah a fashion designer, nurse, doctor, atau scientist? Nah, gambar tersebut adalah seorang scientist atau seorang ilmuwan, di mana seorang ilmuwan itu adalah mereka yang suka meneliti terhadap sesuatu. Itu. Jadi yang betul adalah scientist. Oke, untuk nomor berikutnya, nomor 16 sampai nomor 20. Nah, di sini please answer the questions from 16 to 20 according to the text. Jadi di sini kita disuruh untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Pertanyaan dari nomor 16 sampai nomor 20. Nah, mari kita lihat teksnya. My name is Marlene. I'm 10 years old. I was born on June 10th, 2010. I live in Sumba, and my hobby is reading comics. And I study at Kasih Agape Elementary School. Nah, untuk soal nomor 16, what is her name? Her name is bla 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 bla. Ya, jadi di sini siapakah namanya? Apakah namanya adalah Marlene, Sumba, Kasih, atau Agape? Jadi jawaban yang betul adalah Marlene. Good. Oke, soal nomor 17. How old is she? Jadi Marlene ini umur berapa? Apakah dia berumur he is 10 years old? She is 10 years old? He is 10 years old? Atau she is 10 years old? Nah, mana jawabannya betul? Masih ingat kan? Kalau she artinya dia untuk perempuan dan he dia untuk laki-laki. Jadi jawaban yang betul adalah she is 10 years old. Okay, good. Nah, nomor 18. Where does Marlene live? Oke, Marlene tinggal di mana? Apakah Marlene tinggalnya di she live in Sumba? He lives
in Sumba, she lives in Sumba, atau Marlin live in Sumba. Nah, jawaban yang betul sesuai dengan gramatikal tata bahasa adalah she lives in Sumba. Oke? Nah, kenapa she lives in Sumba? Karena she itu digunakan untuk perempuan, karena Marlin adalah seorang perempuan, jadi subjeknya adalah she, dan verbnya ada tambahan s atau is, ya, dan juga ada adverbnya, keterangan tempat, objek keterangan tempat. Jadi yang betul adalah she lives in Sumba. Yang lainnya salah. Oke, nomor 19. What is her hobby? Apakah hobinya atau kesukaannya? Apakah his hobby is reading comics? Him hobby is reading comics? Their hobby is reading comics? Atau her hobby is reading comics? Dan jawaban yang tepat adalah her hobby is reading comics. Oke. Nah, kenapa her hobby is reading comics? Karena kepunyaan dari she adalah her. Her artinya kepunyaannya perempuan. Seperti itu. Jadi hobinya adalah membaca komiks. Seperti itu. Untuk soal yang ke-20, soal terakhir. Where does she study? Di manakah dia sekolah atau dia belajar? Apakah dia belajar di she study at Kasih Agape Elementary School? He study at Kasih Agape Elementary School? She studies at Kasih Agape Elementary School? Atau he studies at Kasih Agape Elementary School? Jadi yang betul adalah she studies at Kasih Agape Elementary School. Oke, karena ini sesuai dengan gramatikal, jangan lupa untuk soal-soal seperti ini kalian harus memahami tentang grammar. Belajar lagi tentang grammar, khususnya untuk grammar simple present tense untuk anak kelas 5. Ya, jangan lupa polanya, jangan lupa time signalnya, ya. Dan bagi kalian yang benar semua, maka kalian akan mendapatkan 100. Oke, good job for you. Dan bagi kalian yang belum mendapatkan 100, belajar lagi, usaha supaya ulangan berikutnya, tes berikutnya, kalian nilainya lebih bagus lagi dari sebelumnya. Oke guys, so thank you so much for watching this video. Hopefully you can understand about my explanation, yeah, about the test. And then don't forget to study hard again at your home. Always do your homework. Keep spirits up and stay healthy. Then God bless you, all of you guys. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.